Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama berkumpul kembali di dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Kita semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dia yang memberikan kita sukacita, amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersuka cita menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, berkat melimpah sukacita damai sejahtera boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama terus memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bangkit berdiri, tepuk tangan di hadapan Tuhan. Menari-nari bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari tepuk tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini,
kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas
adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau terus sembah Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Apapun masalah dan pergumulanmu hari ini, mari sama-sama taruh semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada sukacita, ada damai, ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Ini sukacita kami Tuhan. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, Yesus. Kiralalabaya shandaralalabaya shikiralalabaya lalalabaya. Orabatagaya shandaralalabaya shikiralalabaya takaralalabaya. Orabatagaya shikirabatagaya lalalabaya takaralalabaya shikiralalabaya. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Oralalalabaya shikiralalabaya takaralalabaya takaralalabaya shikiralalabaya. Mari naikkan pujian dan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau, Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu Tuhan, Kau sungguh indah. Kami nikmati hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Oralalalabaya sikiralalabaya takaralalabaya. Oralalalabaya sikiralalabaya. Urapatakaya sikiralalalalalala. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mari berdoa dalam roh. Sikirapatakaya lalalalalalala. Orapatakaya sikiralalabaya takaralalabaya. Ralalabaya sikiralalala. Pujian dan pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ralalalalalala. Sikirididididididi. Urapatakaya sakaralalabaya takaralalala. Haleluya. Haleluya.
sama-sama dalam hadirat Tuhan kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah, kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu ini, di tahun paradigma yang baru. Untuk itu mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk mendengar dengan baik, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini, buat kesempatan di mana kami belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Bahkan setiap kami jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah melalui YouTube pagi hari ini, kami berdoa biarlah urapan Tuhan melawat setiap kami, sehingga setiap kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi rema buat setiap kami, sehingga hidup kami diubahkan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami siapkan hati kami pagi ini buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah. Nah, bertumbuh merupakan keinginan atau kehendak setiap orang. Seorang petani ketika dia sedang menabur benih atau sedang menanam, menghendaki supaya apa yang ditanam bertumbuh dengan baik. Sebagai orang tua, kita juga menghendaki supaya anak kita bertumbuh dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun bisa bertumbuh dengan baik. Dari seorang bayi menjadi seorang anak, kemudian menjadi remaja dan menjadi seorang pemuda, lalu menjadi dewasa dan kemudian menjadi tua. Demikian juga Bapa kita di sorga menghendaki supaya kita sebagai anak-anak Tuhan ketika dilahirkan baru di dalam Tuhan, secara rohani kita merupakan bayi di dalam kerohanian. Karena itu kita harus terus bertumbuh menjadi anak-anak di dalam kerohanian. Namun dengar baik, Bapa kita di sorga tidak menghendaki kita berhenti di situ. Kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam kerohanian. Sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertumbuh adalah suatu proses pertumbuhan yang timbul, hidup dan bertambah besar atau sedang berkembang menuju kesempurnaan. Paradigma adalah kumpulan nilai-nilai yang membentuk pola pikir, cara pandang seseorang,
sebagai titik tolak memandang dirinya atau lingkungan, yang mana hal tersebut menentukan atau mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita bertingkah laku. Sementara kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah, kerajaan Allah berbicara tentang kedaulatan Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah yang dimanifestasikan di dalam kerajaannya. Bagaimana supaya kita terus bertumbuh di dalam kerajaan Allah? Maka kita perlu terlebih dahulu harus mengalami pembaharuan paradigma. Mengapa harus demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa Rasul Paulus berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini? Sebab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 dengan jelas berkata, sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sejak manusia Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan, kita sudah mewarisi benih dosa. Pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Karena itu kita tidak perlu diajar lagi cara berpikir yang jelek atau yang jahat. Kita tidak perlu lagi diajari cara bersikap yang jelek atau yang jahat lagi. Kita tidak perlu diajari bertingkah laku yang jelek atau yang jahat. Karena secara otomatis terbentuk dengan sendirinya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Sudah ada benih dosa di dalam diri kita sejak di dalam kandungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengubah paradigma kita, berarti kita harus berpindah dari paradigma yang satu ke paradigma yang lain. Dari satu pola pikir, cara pandang ke satu pola pikir atau cara pandang yang lain. Dari satu cara bersikap atau cara berespon ke cara bersikap atau cara berespon yang lain. Dari cara bertingkah laku atau bertindak ke cara bertingkah laku atau bertindak yang lain. Dan ini membutuhkan apa yang dinamakan dengan sebuah proses. Mungkin saudara berkata, ini tidak mudah. Memang betul Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah. Karena apa? Karena kita sudah begitu lama tinggal di dalam paradigma yang lama, paradigma dunia. Sehingga untuk berpindah dari paradigma dunia ke paradigma yang baru, paradigma kerajaan Allah, tidaklah mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena ada sebuah pepatah berkata, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Di mana ada usaha, pasti ada hasilnya. Karena itu ketika kita berusaha dan mungkin kita gagal, tetapi dengar baik, apapun keadaanmu saat ini, apapun situasi dan kondisi yang engkau hadapi hari ini, jangan pernah menyerah. Karena masih ada Tuhan yang sanggup,
yang punya banyak cara untuk menolong kita. Sebab Amsal berkata di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 bagian A berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ada sebuah pujian yang berkata, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lalu bait keduanya berkata bahwa Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Dia berikan kekuatan. Dari syair lagu ini kita belajar bahwa ketika kita berusaha, ketika kita tidak menyerah, ketika kita tidak putus asa, maka selalu ada jalan, selalu ada harapan, selalu ada mujizat bagi setiap orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Tema kita hari ini yaitu bertumbuh dalam paradigma kerajaan Allah. Setelah kita mengalami perubahan paradigma atau cara pandang kita, maka kita akan mengalami perubahan perilaku. Perbuatan kita, perbuatan atau perilaku akan mengakibatkan terjadinya sebuah kebiasaan yang baru di dalam kehidupan kita. Kebiasaan artinya perilaku yang dilakukan tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Perubahan kebiasaan akan mengakibatkan perubahan di dalam gaya hidup kita. Dan ketika itu merupakan gaya hidup kita, maka itu akan menjadi suatu habit kita, suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya perubahan gaya hidup akan membuat kita mengalami pencapaian di dalam hidup kita. Semuanya ini dimulai dari sebuah proses perubahan paradigma. Dari paradigma dunia kepada paradigma kerajaan Allah. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan. Ada usaha yang harus dilakukan. Dan ada komitmen, ada tekad yang kuat untuk berubah. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita terus bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah? Yang pertama yaitu jangan mengasihi dunia ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa yang dimaksud dengan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia? Tentu Allah tidak bermaksud kita membenci dunia atau alam semesta yang kita tinggal, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya Allah ingin supaya kita merawat dan memelihara bumi ini, memelihara dunia atau alam semesta yang kita tinggali. Maksud dari firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia, ialah janganlah kita menganut sistem atau nilai paradigma dunia yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan sistem dan nilai dari paradigma kerajaan Allah. Pada umumnya istilah dunia di dalam Alkitab merujuk kepada sistem kejahatan yang dikendalikan oleh setan yang berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan.
Dan secara khusus di dalam 1 Yohanes menggambarkan dunia sebagai representasi daripada dosa. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Disadari atau tidak Bapak Ibu Saudara, paradigma kita sedang dibentuk. Kalau kita mengasihi dunia, maka dunialah yang membentuk paradigma kita. Sebaliknya kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhanlah yang sedang membentuk kita sesuai dengan paradigma kerajaan Allah. Ketika kita mengasihi dunia, maka itu hanya akan membuat kita tidak bertumbuh dalam kerohanian. Kita akan mengalami kelumpuhan dan tidak berbuah. Karena itu, supaya kita bisa bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah, rahasianya yang pertama, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab apa firman Tuhan katakan bahwa sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi dunia ini, maka kita akan ikut lenyap dengan dunia ini. Bagaimana supaya kita terus bertumbuh dalam paradigma kerajaan Allah? Hal yang kedua, yaitu pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada sebuah ungkapan bahwa apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau kerjakan. Artinya semua tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang terkandung di dalam pikiran kita. Karena itu Rasul Paulus menasihati kita supaya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas adalah tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang ada di dalam pikiran kita. Ketika ini semua ada di dalam pikiran kita, maka secara otomatis akan terrefleksikan di dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Perbuatan kita akan selaras dengan firman Tuhan. Semakin pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan yang adalah kebenaran itu, maka paradigma manusia lama kita akan terkikis dan paradigma manusia baru, paradigma kerajaan Allah akan bertumbuh di dalam pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan yang harus kita taklukkan kepada Kristus. Jangan beri kesempatan kepada iblis membangun kubu pertahanan, membangun kota benteng di dalam pikiran kita, yang akhirnya menawan kita dengan segala kelicikannya, yang hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Karena itu, biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadi pelaku firman Tuhan yang adalah kebenaran itu dan yang akan memerdekakan kita. Kita terus bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah. Nah, hal yang ketiga, bagaimana supaya kita terus bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah. Hal yang ketiga yaitu tinggal di dalam Tuhan. Nah, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ketika kita memikirkan perkara-perkara di atas, pikiran kita isi dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan jelas berkata, memang kamu sudah bersih karena firman Tuhan. Namun Tuhan tidak mau sekedar kita bersih, namun lebih dari itu Tuhan mau supaya kita berbuah banyak. Karena itu syaratnya supaya kita bertumbuh dalam paradigma kerajaan Allah, menghasilkan buah yang banyak, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan terus menerima suplai makanan dari sumbernya, yaitu kerajaan Allah. Ketika kita terus bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah, maka kerajaan Allah, firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal materi, bukan soal harta kekayaan, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan dengan COVID-19, peperangan Rusia dan Ukraina. Indonesia sedang digoncangkan dengan kelangkaan minyak goreng. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut, karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita terus bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah. Yang pertama yaitu jaga hati, supaya tidak mengasihi dunia lebih dari mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua yaitu jaga pikiran, supaya pikiran kita hanya tertuju kepada Allah dan menaklukkan kepada Kristus, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mengambil tempat di dalam pikiran kita. Lalu yang ketiga yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kita terus bertumbuh ke arah Dia yang terus menuntun kita untuk terus bertumbuh di dalam paradigma kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi rema buat kita, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu ini boleh memerdekakan setiap kami dari paradigma yang lama, dari paradigma dunia, dan berpindah kepada paradigma kerajaan Allah, paradigma yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau melawat setiap kami, biarlah setiap kami boleh menaklukkan segala pikiran kami, biarlah kami tidak mengasihi dunia ini lebih daripada mengasihi Engkau, dan biarlah kami terus tinggal di dalam Tuhan, karena kami tahu ketika kami tinggal di dalam Tuhan, maka kami akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang sedang ada di rumah-rumah.
Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun masalah, persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada jalan keluar buat setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus Allah terus bicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah tinggal menyertai saudara mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.